Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur saat ini bisa ada di dalam hadirat Tuhan, datang memuji menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, saat kita sungguh-sungguh rindu menghampiri hadirat Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir menjamah melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau memelihara hidup kami, menyertai kami hari lepas hari. Kalau saat ini Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang rindu melawat setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biar hadirat Tuhan memenuhi kami, kuasa kasih Tuhan sungguh-sungguh berlimpah-limpah bagi setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa ada mujizat kasih Tuhan mengalir berlimpah-limpah bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu, menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah. Datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Nyanyikan sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. angkat tangan kita sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku,
berdiri nyanyikan. I feel Jesus. Rasakan hadirat Tuhan saudara. I feel Jesus. Amin. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Sekali lagi umat Tuhan sama-sama nyanyikan I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Oh yes, my soul. Yes, my soul does. Ya Tuhan. Burn within me. I feel Jesus in this place. Nyanyikan yes, my soul. Yes, my soul does. Burns within me. I feel Jesus in this place. Mari umat Tuhan sekali lagi katakan. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau masuk hadiratnya dengan nyanyian dan ucapan syukur, amin. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita bertepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Nyanyikan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah
bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, Bersukacita. bersukacita sekarang menyembah Dia. Lalu katakan, Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, maka hadirat Allah dinyatakan. Amin. Haleluya. Dalam pujian, saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Nyanyikan Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus memuji menyembah Dia saat ini. Amin. Kami punya Tuhan yang baik. Kemurahan-Mu besar bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. angkat tangan kita saudara, nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Bapa, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di ruangan kami masing-masing secara online. Kami tahu ya Roh Kudus, Engkau hadir untuk memenuhi ruangan, bahkan juga relung hati kami, jamah setiap kami Tuhan. Tuntun kami dengan firman rema untuk masa depan kami. Kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik di pertengahan tahun 2023, tahun worship and wonders. Setiap hari kita terus menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Setiap hari kita menyaksikan manifestasi kuasa-Nya nyata dalam area-area kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah perenungan firman yang saya percaya akan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 10 ayat yang ke-28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar saudara akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saya percaya sebagai orang benar, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus khususnya di akhir zaman, saudara dan saya kita punya pengharapan untuk memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang berbahagia. Sama-sama katakan amin. Hari ini judul khotbah saya adalah rahasia hidup bahagia. Rahasia hidup bahagia. Doa saya seluruh keluarga besar Philadelphia dimanapun kita berada, dalam setiap musim kehidupan yang mungkin silih berganti, kita tetap dapat memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Boleh kita sama-sama berikan tepuk tangan saudara, haleluya. Jemaat Philadelphia yang terkasih, salah satu kumpulan khotbah Tuhan Yesus yang paling terkenal adalah khotbahnya di bukit dalam Matius pasal yang ke-5, tetapi juga Lukas pasal yang ke-6. Hari ini kita akan dalami saudara dari Lukas pasal yang ke-6 dengan judul pengajaran dari Tuhan Yesus yaitu ucapan bahagia. Saya percaya pesan-pesan Tuhan Yesus ini adalah tuntunan untuk kehidupan iman kita, untuk kehidupan kerohanian kita, tetapi di saat yang bersamaan saudara memiliki makna-makna untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk kehidupan jasmani kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki hidup yang berbahagia. Saudara, inilah rahasia hidup bahagia. Mari buka telinga rohani saudara dan siapkan catatan saudara. Lukas pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Saudara, kalau kita baca sekilas saja Lukas pasal yang ke-6 ini, maka akan timbul banyak pertanyaan tentang rahasia untuk bahagia, cara untuk bisa bahagia dari apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa rahasia bahagia adalah yang pertama, miskin. Yang kedua, lapar. Yang ketiga, menangis. Dan yang keempat, dibenci, saudara. Pertanyaannya, bagaimana mungkin waktu kita miskin, waktu kita lapar, waktu kita nangis, dibenci, malah kita bahagia? Bukankah dunia berkata justru waktu kita kaya raya, waktu kita punya banyak hal kita bahagia.
Justru waktu kita makan enak, kenyang, berlimpah, di situ kita bahagia. Justru harusnya waktu kita tertawa, kita ceria, sanda gurau, di situ kita bahagia. Disukai banyak orang, itu baru bahagia kata dunia. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu baca Lukas pasal yang ke-6 dalam terjemahan lain, dan hari ini saya rindu kita baca dalam terjemahan Amplified Version. Mari saudara kita sama-sama dalami ya, kita eksegese bersama, kita pendalaman Alkitab bersama. Lukas pasal yang ke-6 ayat 20 terjemahan Amplified Version. And looking toward his disciples, he began speaking, "Blessed, berbahagialah, spiritually prosperous, happy and to be admired, are you who are poor." Mereka yang miskin. Miskin dalam apa, saudara? Apakah sulit makan? Apakah pinjam hutang kiri kanan? Apakah jadi sandungan, terus jadi benalu dalam kehidupan? Bukan, saudara. Melainkan apa? In spirit, those devoid of spiritual arrogance, those who regard themselves as insignificant. For the kingdom of God is yours both now and forever. Ternyata Yesus mengajarkan bahwa berbahagialah mereka yang sadar dalam hal kerohanian, mereka itu terus perlu Tuhan, saudara. Tidak merasa paling hebat soal iman, tidak merasa paling kaya soal firman, tidak merasa paling superior soal rohani. Saudara boleh catat, rahasia hidup bahagia yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati. Mazmur 34 ayat yang ketiga. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Saudara, untuk bisa memiliki hidup yang bersukacita, hidup yang berbahagia, yang pertama kita perlu memiliki kerendahan hati, saudara. Apa ciri-cirinya orang yang rendah hati? Yang pertama, bisa menerima masukan dan pendapat orang lain. Jadi saudara, orang yang rendah hati itu tidak merasa selalu paling tahu atau paling pintar, melainkan mau terus belajar, terima saran, terima masukan, terima nasihat, terima hikmat, saudara. Yang kedua, tidak mengejar pujian atau pengakuan. Orang yang rendah hati kalaupun tidak mendapatkan penghormatan, walaupun tidak mendapatkan pujian, saudara, itu tidak masalah buat mereka. Yang ketiga, saudara, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Kalau ada yang berhasil, saudara, orang yang rendah hati itu tidak iri, tapi ikut merayakan, ikut senang, ikut berbahagia bersama dengan mereka. Bukan malah iri, dengki, dan mau selalu yang paling superior atau alfa di lingkungan komunitasnya. Yang keempat, saudara, dapat mengakui kesalahan dan meminta maaf. Banyak orang, saudara, kalau salah itu gengsi bilang sorry. Padahal seperti yang saya sudah pernah khotbahkan, saying sorry often is the solution. Seringkali minta maaf itu adalah solusi yang paling manjur, saudara. Saya kan tua, saya kan senior, saya kan atasan, masa iya saya minta maaf duluan? Saudara, mari kita jadi pribadi-pribadi yang rendah hati ya. Kalau salah, kita berbesar hati, kita rendah hati untuk mengakui kesalahan kita, dan kita meminta maaf. Yang kelima, saudara, tidak mudah tersinggung atau terpancing emosi. Saudara, orang yang rendah hati itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Artinya apa? Orang yang rendah hati itu, saudara, walaupun dicaci, mereka tetap setia melakukan apa yang mereka tahu sebagai kebenaran. Bahkan mereka tidak mudah terbawa emosi, besar kepala waktu dipuji. Sampai-sampai lupa diri, lengah, dan akhirnya jatuh terpeleset. Yang keenam, saudara, saling mendahulukan. Saudara, orang yang rendah hati di lift, di pintu, dalam sebuah antrian, itu saling mendahulukan. Mereka tidak merasa bahwa harus mereka yang diutamakan. Harus mereka yang diprioritaskan. Yang ketujuh, saudara,
menghargai orang lain, dan mengucapkan terima kasih. Saudara, ini hal yang sangat sederhana. Tapi orang-orang yang rendah hati selalu mempraktekkan ini. Mereka mengapresiasi jerih payah orang lain, bahkan sesederhana mungkin lewat apa? Lewat tindakan, bahkan juga dengan mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, saudara, tidak gengsi untuk minta tolong. Saudara, orang yang rendah hati itu dapat mengakui kelemahannya dan tidak berusaha untuk kelihatan paling kuat, paling hebat. Padahal gagal di sebuah bidang karena memang bidang itu dia lemah dan bukan seorang yang ahli, saudara. Harusnya orang yang rendah hati bisa meminta pertolongan dari orang-orang lain supaya kerjasama, supaya saling bahu-membahu. Bahkan juga saudara termasuk meminta pertolongan Tuhan lewat doa-doa. Orang yang rendah hati itu mengandalkan pertolongan tangan Tuhan. Itu sebabnya orang yang rendah hati akan terus setia beribadah, terus setia baca firman untuk dapat tuntunan, terus setia berdoa berseru kepada Tuhan yang berdaulat, yang mampu menjawab doa, kepada Tuhan yang tidak berubah, yang terus mengasihi kita, anak-anaknya. Doa saya, saudara, dari 8 ciri-ciri seseorang yang rendah hati, kita sudah melakukan hampir semua, kalau bukan sudah semuanya, sehingga kita jadi pribadi yang rendah hati. Sama-sama kita berikan tepuk tangan, saudara. Puji Tuhan. Dalam perjanjian lama, saudara, ada seorang pribadi yang rendah hati, namanya Gideon. Mari sama-sama kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Saudara, di pasal sebelumnya kalau kita baca, kalau kita pelajari, Gideon Tuhan perintahkan untuk menyerang musuh-musuhnya dan akhirnya dia berkemenangan, saudara. Jumlahnya sedikit tapi mampu mengalahkan musuh yang berlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Orang-orang Efraim bukannya berterima kasih. Orang-orang Efraim, saudara, bukannya malah menghargai perjuangan Gideon dalam peperangan mempertaruhkan nyawa. Mereka malah marah dan menyesalkan kemenangan Gideon. Jerih payah yang Gideon sudah berikan. Apa respon Gideon? Ayat yang kedua. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Ebiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redahlah marah mereka terhadap dia. Wow, saudara. Luar biasa ya respon dari seorang Gideon. Dia yang berjuang, dia yang berperang, saudara. Dia yang ambil resiko, tapi bukan malah dipuji, bukan malah dihargai, bukan malah dijadikan pahlawan. Gideon malah dimarahi dan tidak dihargai. Tapi apakah dia marah? Kita baru baca, tidak. Dia malah merendah. Dia sungguh-sungguh adalah pribadi yang rendah hati. Bagaimana akhir hidupnya, saudara? Kita lihat seorang yang rendah hati seperti Gideon ini. Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, anak-anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anak-anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Saudara, pada akhirnya Gideon mendapatkan penghormatan dan dia mengembalikan kehormatan itu hanya bagi nama Tuhan. Sungguh, saudara, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup yang dimuliakan Tuhan, yang diangkat Tuhan, tapi di saat yang bersamaan hidup yang terus memuliakan Tuhan. Doa saya, setiap kita keluarga besar GBI Philadelphia, kita menjadi pribadi yang rendah hati. Miskin di hadapan Tuhan.
kita memiliki hidup yang berbahagia, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah rahasia hidup bahagia yang pertama saudara, yaitu rendah hati. Lukas pasal yang ke-6, ayat 21 bagian A, Amplified Version. Blessed, berbahagia, joyful, nourished by God's goodness, are you who hunger now. Lapar. Lapar akan apa? Apakah makanan jasmani? Bukan saudara. Melainkan lapar for righteousness. Actively seeking right standing with God, for you will be completely satisfied. Yang berikutnya, Yesus mengajarkan bahwa berbahagia itu adalah saat kita lapar akan kebenaran. Terus-menerus ingin belajar kebenaran firman. Terus-menerus saudara ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini, apakah saudara masih lapar akan kebenaran? Ataukah saudara ya sudahlah ala kadarnya, biasa-biasa saja? Saudara boleh catat rahasia hidup bahagia yang kedua adalah sepenuh hati. Sepenuh hati. Saudara, orang yang lapar itu pasti sepenuh hati. Saya ulangi. Kalau saudara lapar, harusnya saudara pasti sepenuh hati. Contoh, pernahkah saudara sudah makan kenyang di rumah, lalu saudara diajak oleh sahabat atau kerabat untuk makan ke restoran atau ke kafe saudara? Pasti makanan di kafe saudara tidak begitu lahap lagi makannya, betul? Paling saudara hanya comot-comot sedikit karena sudah kenyang, sudah full di rumah. Bahkan pasti bukan fokus makan, tapi fokusnya ngobrol, fokusnya cerita. Jadi saudara, makannya tidak sepenuh hati, bukan? Tetapi saudara, kalau dari pagi saudara belum makan, saudara lapar, kalau bahasa Makassarnya cipuru, ya, kalau bahasa Inggrisnya starving, famish, artinya betul-betul lapar, kosong perut. Lalu tiba-tiba saudara diajak ke kafe, tiba-tiba saudara diajak ke restoran, wah, begitu keluar makanannya saudara yang saudara sudah nanti-nantikan, semua langsung berhenti ngobrol. Betul? Semuanya langsung diam, semuanya langsung berdoa singkat, padat, jelas saudara. Lalu dengan lahap, dengan sepenuh hati, semua akan fokus menyantap hidangan yang ada di hadapan masing-masing. Betul atau betul saudara? Saya lihat pasti nih, wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah yang lapar yang memikirkan nanti mau makan apa setelah ibadah online. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Hari ini saudara, waktu kita lapar akan kebenaran seperti kata Yesus, saat kita saudara sepenuh hati dalam menjalani kehidupan, kita sepenuh hati dalam mengikuti Yesus, sepenuh hati dalam keluarga, dalam panggilan dan profesi, walaupun ada yang pahit, karena benar hidup ikut Tuhan tidak selalu teduh saudara, kadang badai mengamuk. Dalam keluarga ada hari-hari di mana kita di lembah, dalam studi dan pekerjaan saudara terus ada tantangan, tapi kalau kita terus menjalani setiap hari dengan sepenuh hati, walaupun ada yang pahit, saya percaya kita akan tetap merasakan yang manis. Kita tetap berbahagia bersama dengan Tuhan. Bolehkah sama-sama kita katakan amin dengan suara yang lantang, saudara? Saudara, salah satu jemaat kita, dia pindah dari luar kota ke Makassar untuk menikah. Sehingga saudara, dia meninggalkan semua karirnya dan waktu ke Makassar harus mulai kembali dari nol. Memang kebetulan saat itu pun memang sedang pandemi saudara. Jadi lockdown. Sejak awal dia ini suka masak saudara. Jadi kalau saya follow suami istri ini, istrinya dia itu selalu posting kalau dinner misalnya, sang suami pasti masak. Dan saya lihat juga saudara, dia ini rajin ke pasar. Pagi-pagi dia sudah foto ada di pasar cari bahan masakan yang segar. Saudara, pria ini, jemaat kita, adalah orang yang sepenuh hati dalam menjalani kehidupan. Puji Tuhan, restoran yang selama pandemi sebelum dia menikah di kota asalnya itu sudah tutup.
karena pandemi, saudara. Akhirnya sekarang setelah menikah, setelah pindah ke kota Makassar, mulai dari awal mereka sudah buka kembali, bahkan sampai hari ini sudah ada 4 cabang di seluruh kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa, sebetulnya dia itu sejak awal adalah profesional fitness trainer, saudara. Bahkan kalau tidak salah dia sudah punya international license untuk bisa jadi professional trainer. Tapi karena menikah, dia tinggalkan semua itu. Dan selama pandemi juga toh orang-orang tidak bisa olahraga di tempat umum. Semua masing-masing olahraga di rumah, saudara. Tapi selama di Makassar juga, setelah restoran yang awalnya tutup sekarang sudah bisa dibuka kembali, tiba-tiba saudara, dia mendapatkan tawaran yang luar biasa. Sebelum tahun ini, saya lihat dia tetap fitness, dia tetap jaga badan, dia tetap sepenuh hati. Awal tahun ini, tahun worship and wonders, tahun yang penuh dengan keajaiban Tuhan, akhirnya dia dapat partner untuk ajak dia bisnis apa, saudara? Buka tempat fitness. Hari ini belum terlalu besar, tapi dia happy, dia bahagia, dia menjalani hal-hal yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati. Saya sempat ngobrol dan saya sempat lihat langsung antusias dia dalam menjalani kehidupan. Saudara, saya percaya kalau kita semua sepenuh hati dalam menjalani hari-hari kita, kita tetap bahagia, masak untuk keluarga, walaupun mungkin belum punya restoran, kita tetap dapat merasakan yang manis di tengah-tengah hidup yang mungkin rasanya nano-nano. Artinya kita terus bisa bersyukur akan setiap keadaan. Kita terus sepenuh hati melakukan dengan sukacita, dengan yang terbaik. Kita akan menjadi pribadi yang berbahagia. Saudara, hari ini kalau mimpimu belum jadi kenyataan, kalau keadaanmu belum berubah, saudara punya mimpi, punya restoran, tapi hari ini cuma bisa masak untuk keluarga, tetaplah lakukan dengan sepenuh hati. Inilah rahasia hidup bahagia yang kedua. Kita lanjut, saudara. Lukas pasal yang ke-6 ayat 21 bagian B, Amplified Version. Blessed, berbahagia, forgiven, refreshed by God's grace, are you who weep now. Menangis sekarang. Menangisi apa? Apakah menangisi karena keadaan masalah bertubi-tubi, pergumulan hidup yang berat? Bukan, saudara. Melainkan menangis over your sins and repent. For you will laugh when the burden of sin is lifted. Selanjutnya, Yesus mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang menangis karena dosa, saudara. Menangis karena mereka sadar mereka sudah mendukakan hati Tuhan. Menangis karena ada perubahan kehendak, mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali berbalik dari jalan yang salah. Menangis karena sadar akan kebodohan dan kesalahan yang sudah diperbuat. Bukan menangis karena takut harus tanggung konsekuensi. Saudara boleh catat, rahasia bahagia yang ketiga adalah hati-hati. Hati-hati. Yakobus pasal yang pertama ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus hati-hati. Hati-hati dengan tawaran dosa. Karena dosa itu mengikat dan tidak melepaskan kita dengan mudah. Daud dosa di mata lihat Bersyeba, dia dosa di perbuatan dengan Bersyeba, dia dosa di perencanaan untuk suaminya Bersyeba, dia dosa untuk merancangkan pembunuhan. Dosa itu mengikat, tidak dengan mudah melepaskan kita. Bahkan saudara, ujungnya maut. Dosa itu yang buat kita tidak bahagia, saudara. Dilanda ketakutan dan kegalauan, dikuasai rasa bersalah dan rasa tidak layak, tidak tenang dalam hidup, sulit tidur tapi cepat terbangun.
Memang saudara awalnya dosa itu selalu terlihat nikmat, menggiurkan, seperti buah di Taman Eden yang buat Hawa tergiur, seperti sup kacang merah yang Esau tidak tahan karena lapar. Dia sampai-sampai tukarkan hak kesulungan. Bersalah dia di hadapan Tuhan karena dia tidak menghargai hak kesulungan yang dia miliki. Seperti kerajaan dunia dan kemegahannya yang iblis tawarkan kepada Yesus saat dia dicobai. Tapi Yesus tolak dan menang. Saudara, semua ini palsu. Ujung-ujungnya pasti kehancuran. Ujung-ujungnya saudara pasti terikat kecanduan. Ujungnya pasti maut. Ujungnya sudah pasti tidak bahagia. Doa saya, Philadelphia, kita terus hati-hati ya. Dalam tindakan, dalam mengambil keputusan, dalam mengucapkan perkataan-perkataan kita, dalam pilihan-pilihan yang kita ambil. Hati-hati dalam pernikahan dan keluarga. Jangan curhat dengan orang yang tidak seharusnya saudara curhat. Akhirnya nanti jatuh hati. Jangan anggap sepele masalah-masalah yang penting. Harus punya nilai-nilai kehidupan yang benar. Jaga jarak saudara. Dalam studi dan pekerjaan. Jangan ambil jalan pintas. Jangan curang. Karena orang benar 7 kali jatuh 7 kali bangkit. Tapi orang-orang fasik ada di tempat yang licin. 1 kali jatuh hancur saudara. Tidak bisa bangkit lagi. Bahkan dalam pelayanan. Jangan tukar yang mulia dengan kenikmatan sementara seperti Esau. Jangan tukar saudara hal-hal yang Tuhan sudah rancangkan untuk masa depan kita untuk kenikmatan hanya sesaat hari ini. Jangan dikuasai iri hati seperti Saul. Lari dari dosa seperti Yusuf. Jangan mudah terpancing emosi seperti kepiting. Dipukul-pukul sedikit dia capit dengan keras, waktu diangkat dia tidak lepas capitnya, akhirnya ditangkap, dimasukkan ke kuali penggorengan, dimasak. Jangan tamak saudara seperti Ananias dan Safira. Ananias sudah diberkati, tapi dia tamak. Dia ingin kelihatan dermawan dengan cara pemalsuan. Jangan suam-suam kuku saudara. Seperti jemaat di Sardis yang pada akhirnya Tuhan muntahkan. Saya percaya kalau kita hati-hati dalam hidup, kalau kita tidak main-main dosa saudara, kita semua akan mengalami kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Ada berkat atas keluarga kita. Ada penyediaan Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Ada pengurapan yang menopang pelayanan kita. Terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terima percaya dengan iman berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Saudara, sebuah studi menemukan bahwa persentase penyebab kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia itu kurang lebih 15% karena jalanan. Mungkin tikungannya tajam misalnya di pegunungan. 18% karena kendaraan saudara. Mungkin ada kendaraan-kendaraan yang sudah tua dan jarang diservis. 20% karena cuaca. Mungkin hujan badai, hujan deras dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi saudara, 28% itu karena faktor manusia. Karena faktor pengemudi dan pengendara. Apa artinya? Di jalan kita harus selalu hati-hati. Ada banyak faktor di luar kita, tapi ternyata kita yang akan menentukan apakah sampai di tujuan dengan selamat atau tidak. Di jalan yang ramai, hati-hati, siap untuk rem mendadak. Di jalan tol yang walaupun sepi, saudara tetap harus hati-hati. Jangan sampai ngantuk, lengah, dan tidak konsentrasi. Sama halnya dengan perjalanan kehidupan. Ada banyak faktor yang terjadi di luar kita, di sekitar kita. Tapi faktor utama yang menentukan kita adalah apa yang kita alami di dalam. Menang atau kalah dari dosa, saudara, itu pilihan kita dari dalam. Bukankah Roh Kudus ada di dalam kita, memampukan kita? Masalahnya kita mau atau tidak? Kita bahagia atau tidak? Saudara, itu tergantung pilihan kita hari ini. Kebahagiaan kita di hari esok, itu tergantung pilihan kita dari kemarin sampai hari ini. Saya berdoa, semua kita hati-hati dalam mengambil pilihan, dalam menjalani kehidupan. Saya percaya Tuhan yang menyediakan kebahagiaan bagi setiap umat yang mengasihinya, yang terus mau bertobat dari jalan-jalan yang salah. Katakan amin, saudara. Inilah rahasia hidup bahagia yang ketiga, yaitu hati-hati. Yang terakhir, saudara, Lukas 6 ayat 20-23 Amplified Version. Blessed, berbahagia, morally courageous and spiritually alive
with life, joy in God's goodness? Are you when people hate you and exclude you? Dibenci dan dijauhi. Oleh karena apa? Apakah karena memang kita sering menyakiti lewat kata-kata sehingga dijauhi? Apakah karena kita ini memang sebetulnya pribadi yang menjengkelkan, pribadi yang suka buat onar, saudara? Kemana saja dengan siapa saja selalu bergesekan? Apakah itu sebabnya kita akan berbahagia kalau kita dibenci? Bukan, saudara. Tetapi apa? From their fellowship and insult you and scorn you, name as evil because of your association with the Son of Man. Saudara, Yesus berpesan bahwa kita itu berbahagia kalau karena iman kita kepada Yesus, asosiasi kita kepada Tuhan Yesus, kedekatan kita, cara hidup kita yang menyerupai Kristus, sehingga kita dibenci, dikucilkan, itulah alasan kenapa kita berbahagia. Banyak orang, saudara, itu menjengkelkan sehingga dibenci. Ini bukan alasan kita dibenci, sehingga kita berbahagia. Kalau ini alasannya kita dibenci, kita harus bertobat, saudara. Amin. Kita harus evaluasi diri. Kita harus ubah apa yang salah supaya terus hidup kita jadi kesaksian, jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Katakan amin. Banyak orang, saudara, hidupnya benar, praktek firman, jujur, dan ini yang buat mereka dibenci dunia. Dibenci karena tidak mau terima sogokan, dijauhi karena tidak mau ikut pesta, pora, mabuk-mabukan. Dikucilkan karena selalu menasehati, mengingatkan supaya kembali ke jalan yang benar. Saudara boleh catat, rahasia hidup bahagia menurut Tuhan Yesus yang keempat adalah teguh hati. Teguh hati. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dalam terjemahan Amplified Version, saudara, but the one who endures, teguh bertahan, and bears up under suffering to the end will be saved. Saudara, hari ini kita harus teguh hati. Teguh hati untuk setiap kali bangun tidur, baca firman dulu sebelum buka handphone. Teguh hati untuk sebelum keluar rumah menjalani aktivitas, terlebih dahulu berdoa, meminta perkenanan tuntunan Tuhan. Teguh hati untuk jaga kekudusan, menolak tawaran dosa. Teguh hati untuk mengasihi keluarga. Teguh hati untuk jujur, berintegritas dalam pekerjaan, bahkan waktu tidak ada mata yang melihat. Teguh hati untuk praktek firman dalam kehidupan, melayani, bersaksi, mengasihi. Karena tanpa keteguhan sampai akhir, kita tidak akan selamat, kata Yesus di khotbahnya tentang akhir zaman. Apa artinya kita sukses hari ini, kalau pada akhirnya nanti kita binasa selamanya, saudara? Apa artinya hura-hura di dunia yang sementara ini, kalau pada ujungnya tidak masuk surga dalam kemuliaan Tuhan yang kekal? Apakah ini bahagia, saudara? Tentu tidak. Bahagia itu bukan hanya saat kita diberkati, tapi bahagia itu saat kita bisa masuk dalam kemuliaan surga bersama dengan Tuhan. Bahagia itu, saudara, saat kita tahu Bapa kita yang di surga saat melihat hidup kita itu berkenan dan disenangkan. Hari ini, saudara, kalau karena saudara hidup tidak benar, tidak jadi kesaksian sehingga dibenci, evaluasi diri. Segera berubah, saudara. Jangan gara-gara kita jadi sandungan sehingga orang-orang tidak mau kenal Yesus. Kita dosa di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus bertobat. Seharusnya orang kalau ketemu kita itu ingin kenal Yesus. Orang kalau lihat cara kerja kita, saudara. Orang kalau lihat cara kita bermasyarakat, itu ingin tanya, kamu itu bergereja di mana? Saya mau datang dong. Saya lihat hidupmu beda. Karena apa? Karena kita memancarkan kasih Tuhan, saudara. Tapi kalau kita hidup benar, kalau kita tolak tawaran dosa sehingga kita dikucilkan, dijauhi, dicibir, dibenci, di situ kita patut berbahagia. Karena kita telah mengambil bagian dalam memikul salib seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita menyangkal diri. Sehingga nanti kita juga boleh beroleh bagian dalam kemuliaan kekal bersama dengan Dia memerintah selamanya. Saudara yang rindu, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, benar kata pepatah, the heart of the problem is the problem of heart.
hati atau inti dari sebuah masalah adalah masalah hati. Saudara, hidup itu adalah 10% apa yang terjadi kepada kita di sekitar kita. Dan 90% bagaimana respon hati kita. Saya percaya saat jemaat Philadelphia kita itu rendah hati, kita itu saudara sepenuh hati, kita itu hati-hati dan teguh hati, dari dalam hidup kita akan mengalir sungai sukacita dari Tuhan. Hidup kita senantiasa berbahagia. Bukan karena tidak ada masalah, tapi walaupun di tengah masalah, kita tahu ada Roh Kudus dalam hati kita, menuntun hidup kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Sekali lagi sama-sama kita katakan, amin. Saya rindu berdoa untuk setiap daripada saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Philadelphia yang hari-hari ini sedang dilanda kesedihan. Mereka dilanda kegalauan. Mereka dilanda kekhawatiran akan masa depan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya Engkau yang menjamah setiap hati mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya jemaat Philadelphia bisa terus rendah hati, terus miskin di hadapan Tuhan, terus memerlukan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya semua kami sepenuh hati, kami terus lapar dan haus akan kebenaran. Tuntun kami Tuhan. Apa yang kami sedang kerjakan sekarang kami kerjakan dengan sukacita. Kami setia dengan perkara-perkara yang kecil. Apapun itu kami sepenuhnya hati kami lakukan untuk Tuhan. Kami terus hati-hati. Kami menolak tawaran dosa karena dosa itu mengikat. Kami menangis untuk bertobat kembali ke jalannya Tuhan. Bahkan kami mau terus teguh hati Tuhan. Kami terus mau lawan kedagingan. Kami terus mau lawan kemalasan. Kami mau terus berlari-lari dalam panggilan Tuhan sampai Maranatha. Mampukan semua kami Tuhan. Kami tahu kami akan terus berbahagia bersama denganmu. Kami terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota dan kawasan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan ada sukacita surga yang menguasai setiap keluarga, setiap pribadi, setiap keluarga besar jemaat Philadelphia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara, mari saya ajak kita nyanyikan pujian. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Minggu yang luar biasa. Engkau telah menyampaikan firman lewat hamba-Mu. Terus Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Dan Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Biar hamba-Mu Tuhan bisa menyampaikan kabar keselamatan, kabar pengharapan. Dan kami akan melihat
perkara-perkara ajaib menyertai kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.